Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebentar ya. Baik, baik. Hari ini di mata kuliah penalaran dan argumentasi hukum, nah ini belum saya sesuaikan ya. Seharusnya ini kelima ya. Karena yang tiga itu sudah dua kali ya, yang satu tambahan, jadi sudah empat kali dan hari ini kelima sebenarnya. Oke, di kuliah kelima penalaran dan argumentasi hukum ini, saya akan mengetengahkan materi dengan judul argumentasi ya atau jenis argumentasi dalam hukum. Oke, jenis argumentasi dalam hukum. Sebagai pendahuluan, saya mau sampaikan beberapa hal yang nanti menjadi dasar bagi keterangan-keterangan berikutnya ya. Oke, sebagai pendahuluan, saya mau sampaikan ulang mengenai argumentasi hukum ini ya. Jadi, argumentasi hukum ini adalah proses menyusun dan menyampaikan alasan atau pembelaan yang logis dan meyakinkan untuk mendukung suatu pendapat atau posisi hukum. Ingat ya, saya sudah pernah sampaikan ini. Ini merefresh ingatan saja. Nah, argumentasi hukum harus didasarkan pada fakta, norma hukum, dan prinsip-prinsip keadilan. Oke, sebagai contoh begini, ya, seorang pengacara misalnya memberikan argumentasi di pengadilan untuk membela kliennya dengan mengacu pada bukti dan peraturan hukum yang relevan. Nah, ini artinya sang pengacara ini sedang berargumen di ranah hukum. Kemudian, nah, hari ini kita akan mendalami jenis argumentasi. Mungkin beberapa ada yang kita sedikit ulang, tapi dengan pendalaman, ya. Lalu beberapa hal yang lain adalah hal yang baru yang belum pernah saya sampaikan dalam perkuliahan. Oke, nanti ada dua hal ya yang ingin kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini. Yang pertama adalah argumentasi berdasarkan fakta, peraturan, dan nilai-nilai hukum. Lalu yang kedua adalah argumentasi analogi. Nah, ini sudah pernah kita bahas, tapi nanti ada kaitannya dengan argumentasi kausalitas. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya. Eh, Argumentasi berdasarkan fakta, peraturan, dan nilai-nilai hukum. Oke, kita bahas dulu yang pertama adalah argumentasi berdasarkan fakta. Nah, apa ini yang dimaksud dengan argumentasi berdasarkan fakta? Yaitu menggunakan fakta yang ditemukan dalam proses persidangan atau proses yang lain, ini contoh saja ya persidangan, untuk mendukung suatu argumen hukum. Jadi, biasanya kalau dalam proses peradilan itu kan yang jadi dasar itu adalah fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan.
Nah, fakta-fakta yang ada itu digunakan sebagai alat, instrumen untuk mendukung suatu argumen tertentu, ya, supaya posisi yang diyakini tadi itu kuat. Nah, maka kita akan temukan nanti misalnya fakta itu dapat berupa bukti fisik, ya. Eh, Bukti fisik misalnya kalau ada alat tertentu yang digunakan sebagai alat kejahatan, misalnya katakanlah misalnya penipuan dengan menggunakan apa namanya alat-alat elektronik gitu ya, misalnya dengan laptop. Nah, lalu laptopnya tadi itu menjadi bukti fisik atas kejahatan yang dilakukan misalnya. Atau keterangan saksi seperti diketahui bahwa berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi ini menjadi salah satu alat bukti. Nah, keterangan saksi yang disampaikan dalam sebuah proses persidangan itu memiliki kekuatan eh, argumen yang cukup, ya. Lalu maupun dokumen tertulis, dokumen-dokumen ya surat atau petunjuk ya menurut pasal 184 KUHP yang saya singgung tadi itu juga menjadi eh, dasar untuk berargumen di persidangan. Nah, contohnya begini. Dalam kasus pencurian misalnya ya argumentasi berdasarkan fakta itu dapat didasarkan pada misalnya rekaman CCTV yang menunjukkan terdakwa mengambil barang milik korban. Dan itu misalnya setelah disajikan di proses peradilan sebagai alat bukti, nanti tinggal digunakan sebagai dasar untuk berargumen mendukung posisi tertentu yang diyakini. Nah, begitu ya. Itu berdasarkan fakta. Yang kedua adalah argumentasi berdasarkan peraturan. Nah, karena seperti diketahui bahwa kita ini adalah negara yang tradisi hukum kita itu lebih dekat kepada civil law system. Sebagai negara yang berkarakteristik lebih dekat kepada civil law system, maka statutory law, peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis itu menjadi sumber hukum yang utama. Maka kalau argumen berdasarkan peraturan itu menjadi hal yang utama, ya wajar gitu ya. Jadi ini mengacu pada aturan hukum yang berlaku, ya argumennya. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya, peraturan daerah, provinsi, peraturan daerah kabupaten kota, atau peraturan perundang-undang lain yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga negara yang lain yang diakui oleh pasal 8 itu ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Argumentasi berdasarkan peraturan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa tindakan tertentu sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jadi tinggal rujuk saja peraturan perundang-undangannya, lalu apakah sesuai atau tidak sesuai. Nah, meskipun kadang-kadang nanti interpretasi itu akan bermain di dalamnya ya. Artinya tidak selalu clear cut, tidak selalu hitam putih, tidak selalu clarity-nya atau kejelasan rumusannya itu tegas di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Tapi nanti tergantung interpretasi. Tapi pada umumnya eh, tindakan tertentu itu bisa dinilai apakah itu sesuai atau bertentangan saja dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, misalnya kalau peraturan perundang-undangan mewajibkan suatu tindakan tertentu, tapi tidak dilakukan, nah berarti kan melanggar. Atau ada larangan tertentu, larangan perbuatan tertentu, tapi malah dilakukan, nah berarti kan melanggar. Nah seperti itu. Itu dalam hal yang tidak patuh. Atau kalau yang patuh, misalnya peraturan perundang-undangan sudah menggariskan sebuah perilaku, perbuatan atau tindakan tertentu dan itu sudah dilakukan. Nah, maka sudah sesuai gitu.
Contohnya misalnya pasal 362 KUHP menyatakan bahwa pencurian adalah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum misalnya. Nah, jika terdakwa terbukti mengambil barang tanpa izin, maka ia melanggar pasal ini. Berarti memenuhi kualifikasi yang diatur unsur-unsurnya dalam pasal 362 KUHP misalnya. Jadi ya tinggal dirujuk saja peraturannya seperti apa, lalu faktanya apa, ya, kemudian dari sana bisa dijadikan sebagai dasar untuk berargumen. Kemudian yang ketiga adalah argumentasi berdasarkan pada nilai-nilai hukum, ya. Ini. Ini seperti apa? Yaitu argumentasi yang mengacu pada prinsip-prinsip keadilan. Misalnya keadilan itu kan nanti ada banyak teorinya ya. Misalnya teori Aristoteles itu ada komutativa distributiva, ya, keadilan komutatif. Lalu ada sorry, komutativa justisia, ya, keadilan komutatif. Lalu ada distributiva komutativa, keadilan distributif. Jadi ada yang keadilan itu sifatnya komutatif, artinya sama rata gitu. Tapi ada juga yang distributif, yang proporsional. Nah, nanti bisa digunakan atau teori-teori yang lain. Misalnya ada teorinya John Rawls itu ya. Theory of justice-nya itu adalah fairness atau keadilan, kejujuran, ke apa namanya, kebaikan atau kesetimbangan misalnya. Nah, itu adalah keadilan. Nah, banyak teori-teori keadilan yang lain. Nanti akan saya sebutkan contohnya ya di bawah. Lalu kepatutan. Jadi kadangkala hukum positif itu belum tentu mengakomodir nilai-nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat. Kepatutan itu ya sifatnya biasanya apakah sebuah tindakan atau perilaku tertentu itu patut atau tidak. Walaupun kadang-kadang mungkin tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tapi ada kalanya kepatutan itu menjadi standar perilaku tertentu yang diyakini oleh masyarakat misalnya. Dan nilai-nilai moral yang mendasari sistem hukum. Nah, nilai-nilai moral ini penting karena moral ini yang menjadi kompas ya, pemandu. Apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, gitu kan? Jadi moral ini juga memegang peranan penting dalam berargumen di dunia hukum. Nah, argumentasi berdasarkan nilai-nilai hukum ini sering digunakan ketika peraturan hukum tidak cukup jelas atau ada konflik antara hukum dan nilai keadilan. Jadi gini, kadangkala peraturan perundang-undangan itu sekali lagi tidak jelas rumusannya. Kalau tidak jelas, maka kan muncul interpretasi. Nah, interpretasi yang muncul itu bisa disisipi dengan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kepatutan, atau nilai-nilai moral yang lain. Atau bisa jadi ada konflik antara hukum dengan nilai keadilan. Bisa jadi peraturan perundang-undangan itu belum mengakomodir sisi-sisi keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Karena kita tahu ya, peraturan tertulis, regulatory atau statutory law, ya, statutory law, peraturan perundang-undangan tertulis itu kadangkala bisa jadi tertinggal dari konteks sosiologis yang melingkupinya. Nah, dalam hal demikian, maka butuh pendekatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, dan juga nilai moral yang bisa digunakan sebagai dasar argumen ya dalam hukum. Contohnya misalnya gini, dalam kasus sengketa hak asuh anak, meskipun salah satu orang tua memiliki status ekonomi yang lebih baik, tapi hakim dapat memutuskan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik anak yang merupakan nilai hukum mendasar. Misalnya gini ya, ada sebuah keluarga, suami istri, punya anak, lalu bercerai. Nah, hakim kan biasanya akan memutuskan hak asuhnya ini jatuh pada siapa? Pada ayah atau pada ibu?
Nah, misalnya kebetulan ayahnya ini punya status ekonomi yang lebih baik, eh, biasanya itu menjadi dasar ya. Karena ini kaitannya dengan masa depan anak, misalnya pembiayaan untuk pendidikan atau kebutuhan yang lain-lain, tentunya itu lebih maslahat kalau secara ekonomi berkecukupan, lalu diberikan kepada ayah yang lebih berkecukupan secara ekonomi misalnya. Tetapi kadangkala itu bisa dipatahkan dengan argumen yang lain karena misalnya ada prinsip-prinsip keadilan di dalamnya, prinsip-prinsip kepatutan di dalamnya, prinsip-prinsip moral di dalamnya, gitu ya. Misalnya eh, walaupun orang tuanya ayah tadi adalah secara ekonomi berkecukupan, tetapi kalau ternyata moralnya, akhlaknya tidak bagus, gitu ya, misalnya dia adalah pemarah atau suka membentak anaknya, eh, bertangan besi misalnya, kejam terhadap anaknya, nah maka hakim bisa atau pihak yang lain bisa berargumen ya, bahwa ayah ini tidak patut diberi hak asuh anak karena perilaku buruknya tadi. Karena atas dasar kepatutan atau nilai-nilai moral tidak layak yang seperti itu. Lebih bagus ibunya yang punya akhlak yang lebih baik, moral yang lebih baik, sehingga berguna untuk tumbuh kembang anak ke depannya. Misalnya seperti itu. Nah, itu bisa digunakan argumen ya oleh pihak-pihak yang punya posisi ingin memenangkan eh, hak asuh anak karena dasar-dasar prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, dan nilai-nilai moral. Begitu ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan, atau saya panggil dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Pertama, Aji Bayu Nugroho, Hadir, Pak. Anastasia Regina. Anastasia, Anastasia nggak ada. Anggita Dwi Rahayu. Anggita, Anissa Nabila, Hadir, Pak. Brian Septian, Hadir, Pak. Dava Adam Putra, Hadir, Pak. Deliana Rinasari, Hadir, Pak. Dia Septi, Hadir, Pak. Divka Alfi, Hadir, Pak. Eka Putri, Hadir, Pak. Fahda Putri, Hadir, Pak. Farah Afrodita, Hadir, Pak. Farah, Hadir, Pak. Fida Nazri, Hadir, Bapak. Hikmah Nur Hasanah, Hadir, Pak. Hiliyah Az-Zahra, Hadir, Pak. Jafir Artarindo, Hadir, Pak Javier. Kalisa Putri, Hadir, Pak. Lina Husnul, Hadir, Pak. Max Doan, Hadir, Pak. Medina Aulia, Hadir, Pak. Mary Kurniawati, Hadir, Pak. Maxi Christian, Hadir, Pak. Moses Frederick, Hadir, Pak. Muhammad Arif, Hadir, Pak. Muhammad Regan, Hadir, Pak.
Muhammad Reza, Hadir, Pak. Musdalifah, Hadir, Pak. Nabila Putri, Hadir, Pak. Nadine Jessica, Hadir, Pak. Niken Dwi Amanda, Hadir, Pak. Nirwasita Zada, Hadir, Pak. Novia Rahmadani, Novia, Hadir, Pak. Putri Pinasti, Hadir, Pak. Rena Reva, Hadir, Pak. Ruben Nicholas, Raina hadir ya, Pak. ya, Ruben Nicholas, Hadir, Pak. Selvi Tetria, Hadir, Pak. Sultan Ahmad, Hadir, Bapak. Sumaya Mutakin, Sumaya Mutakin, nggak ada. Shana Miftah, Hadir, Pak. Tambok Julius, Hadir, Pak. Zafira Salsabila, Zafira hadir, Pak. Anastasia, Anggita Dwi Rahayu, Anggita hadir, Pak. Sumaya Mutakin. Oke, 2 orang nggak hadir ya. Baik, ada pertanyaan? Oke. Oke ya, jadi ini nilai-nilai hukum. Jadi ada argumentasi berdasarkan fakta, argumentasi berdasarkan peraturan, lalu argumentasi berdasarkan nilai-nilai hukum. Yang berikutnya adalah argumentasi analogi dan argumentasi kausalitas. Yang argumentasi analogi ini sudah pernah saya singgung 2 kali ya. Eh, ini saya ulang beberapa dengan sedikit penjelasan tambahan. Jadi argumentasi analogi ini yang kita sebut sebagai argumentum peranalogian ya. Jadi menggunakan kasus yang serupa sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi. Sudah pernah ada kasusnya mirip-mirip gitu, karakteristiknya hampir sama, tentunya tidak benar-benar sama ya. Tidak ada kasus yang benar-benar sama sebenarnya. Pasti semua kasus itu punya ciri khas atau karakteristik tertentu yang beda dengan yang lain. Tetapi ada kecenderungan-kecenderungan yang bisa dianggap sama. Ya, jadi dengan analogi, jika kasus A diselesaikan dengan cara tertentu, maka kasus B yang serupa juga dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Kan intinya ini mau problem solving ya. Jadi fungsi hukum itu kan salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa. Nah, kalau sebuah perkara yang sudah diputus itu diselesaikan dengan cara tertentu, ya, maka kasus B yang serupa ya seyogianya diselesaikan dengan cara yang sama supaya asas keadilan itu dapat ditegakkan. Kira-kira seperti itu uraiannya ya. Nah, contohnya misalnya dalam suatu kasus sengketa perjanjian digital, misalnya hakim menggunakan analogi dari kasus perjanjian konvensional karena memiliki karakteristik yang sama dalam hal persetujuan dan pelanggaran. Misalnya gini, kalau jual beli konvensional ya kita lakukan kan, misalnya kita di mall lalu kita membeli baju ya di Matahari misalnya membeli baju, lalu kita sudah ada harganya, lalu kita ke kasir kita bayar. Nah ternyata misalnya ada cacat nih, eh, ada cacat di baju tadi, cacat produksi misalnya. Nah tentunya kan bisa dikomplain dari pihak Mataharinya, misalnya seperti itu ya. Nah ternyata ini terjadinya misalnya adalah di marketplace.
Kita membeli di eh, Tokopedia misalnya atau di Shopee gitu ya, Lazada dan seterusnya, ternyata eh, sama, misalnya setelah dikirim ke rumah, dipaketin di rumah, ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak sesuai dengan deskripsinya. Nah, maka ya kita punya eh, cara untuk menyelesaikan yang dianalogikan dengan perjanjian konvensional tadi. Nah, karena hanya berbeda sedikit sesungguhnya kan, yang satu konvensional, yang kedua di marketplace gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kan intinya sama gitu. Kalau ada one prestasi dari salah satu pihak, penjual misalnya, ya maka akan berlaku hal yang sama. Kira-kira seperti itu ya, analogi itu. Nah, langkah-langkah dalam argumentasi analogi itu biasanya bisa dijelaskan dengan beberapa hal ya. Di antaranya adalah pertama identifikasi kasus yang sedang dihadapi. Diidentifikasi dulu nih, seperti apa sih? Apakah benar-benar ada kesamaan nih antara satu kasus dengan kasus yang lain? Kalau yang satu kasusnya adalah pembunuhan, yang lain kasusnya korupsi, ya tentu itu tidak bisa digunakan analogi gitu kan. Tapi kalau sama-sama kasus tindak pidana korupsinya, mungkin eh, besarannya juga hampir mirip-mirip gitu ya, pelakunya juga hampir mirip-mirip. Nah, barangkali bisa dipertimbangkan argumentasi analogi menjadi salah satu cara untuk berargumen. Lalu cari kasus sebelumnya yang serupa ya. Ada beberapa keserupaan, ada beberapa unsur yang eh, berdekatan satu sama lain. Lalu bandingkan karakteristik kedua kasus, dibandingkan dengan, nah untuk lebih bagus sih biasanya bisa dibuat matrik gitu ya, atau tabel-tabel tertentu yang bisa menjelaskan secara mudah. Nah ini biasa dipakai dalam argumen-argumen eh, pengujian undang-undang, ya uji materi peraturan perundang-undang, khususnya undang-undang ya, di Mahkamah Konstitusi. Nah biasanya ini eh, apa uji materi undang-undang uji materi undang-undang yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi ini menjadi eh, banyak diwarnai dengan argumentasi analogi ya. Lalu yang keempat, gunakan prinsip yang sama untuk menyelesaikan kasus baru. Kalau prinsip-prinsipnya sudah ditemukan dari dua kasus lama dan kasus baru, sudah ditemukan nih misalnya ya, prinsip-prinsipnya. Nah, lalu dari sini bisa digunakan argumen, bisa berargumen kita untuk bahwa kasus ini sesungguhnya sama, maka ya cara penyelesaiannya jangan ada diskrepansi atau perbedaan yang mencolok satu sama lain, mestinya sama. Nah, kira-kira kalau dianalogikan ya, misalnya kasus korupsi sama-sama dilakukan oleh bupati, tingkat kejahatannya juga mirip-mirip atau sifat jahatnya itu mirip-mirip, misalnya di dalam pengadaan barang dan jasa gitu ya. Kerugian negaranya juga relatif sama, misalnya 10 miliaran, modus operandinya juga tidak jauh berbeda. Nah, maka kasus yang lama tadi bisa digunakan sebagai instrumen analogi untuk kasus yang baru, untuk menemukan hukumnya yang sama, atau bisa dijadikan sebagai alat untuk berargumen. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Yang kedua adalah argumentasi kausalitas atau sebab akibat. Argumentasi kausalitas ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara peristiwa atau tindakan dengan hasil hukum yang terjadi. Nah, argumentasi kausalitas ini digunakan untuk membuktikan bahwa suatu tindakan itu menyebabkan akibat tertentu yang relevan secara hukum. Jadi, apa? Karena tindakan tertentu muncul akibat tertentu. Nah, contohnya begini. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pengendara yang melanggar lampu merah
ya menyebabkan tabrakan dengan kendaraan lain. Nah, argumentasi kausalitas menunjukkan bahwa pelanggaran lampu merah menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Jadi misalnya eh, dalam kecelakaan lalu lintas, polisi misalnya ya, itu bisa melihat merekonstruksinya eh, menjadi urean-urean tertentu. Nah, nanti para pihak ya yang terlibat di dalamnya silahkan berargumen dengan analisisnya masing-masing. Nah, tapi berdasarkan kausalitas tadi, misalnya kan biasanya bisa jadi apalagi di tol ya. Di tol itu kalau misalnya ada ban tiba-tiba pecah, sementara kecepatan tinggi, kecepatannya di atas 100 km per jam misalnya, maka kehilangan kendali kan, yang bannya pecah tadi. Nah, biasanya ini truk ya yang sering kejadian seperti ini. Lalu akibatnya oleng dan kemudian menabrak yang lain, lalu ada tabrakan beruntun. Nah, mungkin yang tabrakan beruntun tadi ya sama-sama dia punya andil kesalahan juga misalnya, tetapi akibat utamanya itu adalah karena eh, ban pecah tadi dan itu menjadi atau mengakibatkan kecelakaan beruntun di belakangnya. Misalnya seperti itu. Nah, karena itu yang punya atau yang terdampak atau yang kena akibat eh, dari ban truk yang pecah tadi mestinya ya tidak bisa dipersalahkan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti bisa diimplementasikan untuk peristiwa-peristiwa lain yang sejenis ya. Ini sekedar menggambarkan saja bahwa hubungan sebab akibat antara peristiwa atau tindakan dengan hasil hukum yang terjadi itu eh, bisa punya cara pandang yang lain kalau disajikan dengan argumentasi yang logis. Salah satunya bentuk kausalitas ini bisa membantu menjernihkan persoalan. Itu ya. Ada pertanyaan? Oke ya, sebagai kesimpulan, argumentasi hukum ini dapat didasarkan pada fakta, peraturan, ataupun nilai-nilai hukum seperti yang saya sebutkan tadi ya. Argumentasi analogi membantu dan menyelesaikan kasus baru dengan pendekatan yang konsisten dengan kasus sebelumnya. Lalu argumentasi kausalitas ini penting untuk membuktikan bahwa hubungan sebab akibat dalam suatu perkara hukum itu punya nilai argumen yang kuat sesungguhnya. Gitu. Nah, ini penting tidak hanya di persidangan ya, untuk apapun. Misalnya kalau kalian nanti menjadi eh, pihak yang berada di administrasi pemerintahan, misalnya kalian pejabat, lalu mau mengambil keputusan, nah bisa digunakan argumen-argumen yang sudah saya sebutkan tadi. Atau kalian punya posisi sebagai advokat, ya bisa, atau jaksa, atau hakim, ya, atau pengamat, misalnya dosen, misalnya seperti saya mengamati kasus, lalu saya mau membuat riset, ya, yang mau dibukukan atau dibuat tulisan artikel ilmiah, misalnya, bisa jadi seperti itu. Demikian ya, saya kira kuliah hari ini kita cukupkan. Sekian, kita jumpa lagi nanti setelah libur panjang ya. Nanti akan ada pengumuman lagi. Eh, ada pertanyaan? Pak, saya boleh Ya, bertanya silakan. mengenai yang penalaran analogi. Itu kan mungkin di PPT sebelumnya penjelasannya itu mengenai analogi apabila peraturannya itu belum diatur secara jelas. Nah, namun ada kasus gitu Pak yang mengenai IKTP yang Setia Novanto itu dia juga kan menggunakan analogi, tapi analoginya itu yang eh, tiga tiga maling satu ayam gitu. Jadi karena beberapa bukti itu udah digunakan untuk mengadili dua tersangka lainnya, jadi menurut pengadilan itu eh, bukti-bukti tersebut tidak bisa digunakan untuk mengadili Setia Novanto tersebut. Nah, apakah itu juga termasuk ke penalaran analogi, Pak? Karena secara dari penjelasannya mungkin kayak agak berbeda gitu, Pak. Ya, sebenarnya kalau itu sih bukan analogi ya menurut saya ya.
tapi lebih ke eh, jadi apa alasannya? Karena sudah dipakai. Ya, barang-barang buktinya itu sudah dipakai eh, untuk memeriksa dua tersangka lainnya. Jadi untuk Setia Novanto ini kata pengadilan itu tidak sah secara prosedurnya gitu, Pak. Ya, itu menurut saya itu bukan analogi sih ya. Artinya itu pendapat ini dari hakim ya. Itu di putusan atau di apa? Jadi Setia Novanto itu seperti mengajukan pra peradilan tapi tidak bisa diproses sama pengadilannya gitu, Pak. Karena kata Oke. hakim untuk mengadili dia itu harus menggunakan barang bukti lain. Sedangkan mereka bertiga itu melakukan kejahatannya itu bersama-sama gitu, Pak. Ya, ya ini sih bukan analogi ya. Intinya itu pendapat hakim dalam ketika mengadili kasus gitu. Jadi eh, ya nanti bisa dibantah misalnya kalau posisi posisi yang lain sebagai advokat misalnya, kalau kan ada sebuah kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama ya kan ada delik penyertaan misalnya diatur oleh pasal 55 KUHP ya misalnya pasal 56. Jadi ada nanti ada mastermind-nya, ada aktor intelektualisnya, ya, kemudian ada dadernya, ada medeplechen, ada medeplichte dan seterusnya kan. Nah, dalam hukum pidana kan ada itu. Nah, sebenarnya kalau ini kan bukan analogi karena analogi ini sudah ada peristiwa hukum terdahulu dan sudah diputus. Lalu ada peristiwa baru yang punya kecenderungan sama. Nah, kira-kira ini misalnya kalau jadi lebih banyak gini ya, kalau analogi yang sering kali terjadi itu misalnya dalam rangka menjatuhkan eh, denda misalnya ya. Kalau dalam tindak pidana korupsi yang banyak itu misalnya kalau kasus korupsi merugikan negara 10 miliar ya. Lalu tentunya kan uangnya dirampas untuk negara kan. Tapi selain itu ada denda, misalnya dendanya adalah katakanlah 1 miliar misalnya, karena dengan berbagai macam perhitungan. Nah, itu kasus yang dulu sudah diputus. Lalu ada kasus baru, kira-kira dendanya berapa ya? Sudah pasti uang 10 miliar itu dirampas untuk negara, tapi ada tambahan lagi dendanya itu kira-kira berapa? Nah, hakim bisa merujuk atau jaksa bisa merujuk putusan terdahulu hakim yang atau Mahkamah Agung ya yang sudah ingkrah itu dendanya adalah misalnya 1 miliar dengan hitungan rincian hitungan bla 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 bla. Nah, itu namanya analogi. Tapi kalau kasus yang kamu tanyakan tadi ya bukan analogi itu hanya pendapatnya hakim gitu ya. Setelah melihat peristiwanya. Tapi saya tidak tahu persis itu kasusnya seperti apa, tapi intinya kalau analogi itu ya tadi ya mengambil eh, sikap terhadap peristiwa yang baru, tapi didasarkan pada peristiwa lama yang sudah putus berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Mungkin kalau dalam tradisi kita jurisprudensi itu biasanya ya yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung yang sudah ingkrah. Nah, itu bisa dijadikan jurisprudensi lalu nanti bisa diterapkan untuk kasus yang lain dengan berkaca pada jurisprudensi tadi. Begitu sih. Begitu ya. Siapa tadi yang tanya? Saya Pak, ya sudah dimengerti Pak. Terima Siapa? kasih. Shana ya. Iya Pak. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Pak izin, Ya, Sumaya, silakan. saya mutakin hadir Pak. Tadi pas absen Oh, saya lagi kirain mau tanya. sama. Oke, Sumaya ya. Oke, sudah. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Kalau cukup, ya sudah kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Demikian, terima kasih atas perhatian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.